Satu persatu fakta tentang kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J mulai terungkap. Diungkapkan pengacara Baradae Roni Talapesi sebelum kebenaran terbuka, kliennya terus merasa tertekan oleh Ferdy Sambo. Baradae harus tunduk pada skenario yang dibuat Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Pertama, pada waktu skenario itu si Richard masih dijaga sama Ferdy Sambo, kata Roni dikutip dari tribunvideo.com pada 5 November 2022. Selanjutnya kata Roni, Baradae terus diintervensi bahkan saat akan menghadap Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dari luar ruangan Kapolri, Sambo memerintahkan Baradae untuk berbicara seperti skenario yang telah disusun. Saking takutnya Baradae sempat menghubungi keluarganya sendiri dan kekasihnya di kampung. Baradae meminta kepada keluarganya untuk merelakan dirinya jika terjadi apa-apa. Selain tekanan dari Ferdy Sambo, Baradae pun mendapat tekanan batin. Pasalnya setiap malam ia bermimpi didatangi mendiang Brigadir J. Baradae mengaku dilumuri perasaan bersalah karena telah menghabisi teman dan seniornya, yaitu rasa bersalahnya kepada mendiang Brigadir J, membuat ia berani berkata jujur. Sehingga saat Baradae dipisahkan dari Ferdy Sambo, barulah ia berani berkata jujur. Baradae kemudian membantu kepolisian menyibak tabir pembunuhan berencana Brigadir J berdasarkan skenario Ferdy Sambo. Kasus tersebut akan dialihkan dari pembunuhan berencana Brigadir J menjadi kasus tembak-menembak. Berkat kejujuran Baradae, Mabes Polri pun mendapat titik terang kasus pembunuhan berencana tersebut. Pemirsa, sempat bersikeras dan bersikuku berbohong kenapa Baradae Richard Eliezer atau Baradae berani jujur di pengadilan. Pengacara Baradae Roni Talapesi mengungkapkan alasan dibalik kejujuran kliennya itu. Sebelumnya Baradae mengaku ketakutan dan terpaksa mengikuti skenario buatan Ferdy Sambo. Baradae mengaku batinnya terus tertekan karena berdusta namun takut kepada atasannya Ferdy Sambo. Tekanan batinnya makin parah saat dirinya mengaku terus memimpikan pria mirip Brigadir J, yang tidak lain adalah seniornya itu. Seketika ia membuka rahasia kebohongan Ferdy dan istrinya, Putri Chandrawati. Baradae mengaku menyesal melaksanakan perintah Ferdy Sambo untuk menembak Brigadir J. Kini dia menjadi juru kunci kematian rekan sesama ajudannya itu. Belum usai perjuangannya, pasalnya Baradae bersama pihak Brigadir J sedang berusaha mengembalikan nama baik korban. Pasalnya, korban disebut terpaksa dibunuh karena melecehkan ibu Putri Chandrawati. Sementara keyakinan Baradae hal tersebut hanya pita belaka. Baradae juga menceritakan sempat menghubungi keluarganya dan kekasihnya karena terlalu takut. Eliezer meminta keluarga merelakan dirinya jika kelak terjadi apa-apa. Saat itu posisi Baradae belum berani jujur karena terus dipepet Ferdy Sambo dan dijanjikan keamanannya. Namun nyatanya saat itu Ferdy Sambo justru menyalahkan Baradae sepenuhnya. Pakar hukum pidana mengungkapkan dugaan penyebab kesaksian asisten rumah tangga Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati meragukan. Selain itu, pakar hukum pidana Universitas Pelita Harapan Jamin Ginting mengungkapkan sebuah cara yang bisa dilakukan untuk membuat Susi dan Kodir bersaksi jujur. Sebagaimana diketahui, Susi dan Kodir dihadirkan sebagai saksi di persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Dalam persidangan perkara pembunuhan maupun obstruction of justice, keterangan Susi dan Kodir dianggap sangat meragukan. Keduanya sudah diingatkan jaksa dan hakim bahwa saksi yang memberikan kesaksian palsu bisa menjadi tersangka dan dijerat ancaman pidana 7 tahun. Banyak pihak yang kemudian meminta Susi dan Kodir ditetapkan sebagai tersangka agar nantinya bisa jadi jujur di persidangan. Pakar hukum pidana Universitas Pelita Harapan Jamin Ginting menilai hakim sudah terbiasa menghadapi saksi yang berbohong, sehingga keterangan para saksi tidak akan langsung dipercayai begitu saja. Menurutnya terkait dugaan Susi dan Julianto alias Kodir yang berbohong tak terlepas dari kondisi keduanya yang rentan.
Kedua ART itu hingga kini diduga masih bekerja untuk Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati dan mendapat upah atas pekerjaan sebagai asisten rumah tangga. Dua saksi ini ia sebut dilihat dari latar belakang pendidikan sangat mungkin tidak memahami konsekuensi bila menyampaikan kesaksian palsu di persidangan. Menjadikan tersangka pada dua orang tersebut bisa saja dilakukan, namun menurutnya yang paling prinsip saat ini untuk menggali keterangan keduanya bukan dengan menjadikan tersangka. Kesaksian yang terkesan berbelit-belit pada sidang kemarin menurutnya tak lepas dari status dua orang itu yang masih berada di lingkungan terdakwa, sehingga bisa mudah dipengaruhi. Bila sudah dipisahkan dengan lingkungan terdakwa, maka saksi akan bisa dengan leluasa memberikan keterangan. Susi baru diminta kesaksiannya untuk terdakwa Barada Richard Eliezer. Menurutnya hakim sudah harus bertindak cepat untuk melakukan pemisahan saksi dengan lingkungan terdakwa tersebut. Ia menyarankan saksi ini dibawa perlindungan LPSK. Ia mengatakan meskipun saat ini Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati sudah berada di sel tahanan, pengaruh pada Susi dan Kodir bisa datang dari siapa saja. Ia mencontohkan pengaruh pada saksi bisa saja dari kuasa hukum atau pihak yang sangat berkepentingan pada perkara ini. Bila nanti saksi yang dijadikan tersangka lalu menjadi terdakwa dinyatakan bersalah, berarti keterangan yang sudah tidak bisa digunakan lagi. Jamin pun mengingatkan agar jangan sampai ada pengacara yang justru mengarahkan saksi untuk memberi keterangan bohong. Bila Susi dan Kodir ditetapkan tersangka, maka bisa membuat proses persidangan pada perkara pembunuhan Brigadir Yosua ini menjadi sangat lama. Sebab bisa jadi nantinya harus diputuskan terlebih dahulu di ruang sidang, apakah benar-benar memberikan keterangan palsu atau tidak. Setelah pembuktian itu barulah nantinya dilanjutkan lagi dengan sidang pembunuhan. Sosok pengacara kondang Kamarudin Simanjuntak terus menarik perhatian. Namanya melambung usai menjadi pengacara keluarga Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Brigadir J jadi korban penembakan atasannya sendiri Ferdy Sambo serta rekan sesama ajudannya Barada Richard Eliezer atau Barada E. Dalam menangani kasus tersebut, Kamarudin cukup aktif menemukan fakta-fakta baru dalam persidangan. Makanya dirinya juga sekaligus sebagai saksi dan diperiksa di pengadilan. Sebelumnya Kamarudin sempat mengklaim dalam persidangan bahwa ia mendapatkan banyak informasi baru dan bukti pembunuhan kliennya dari Badan Intelijen Negara. Hanya saja pernyataan Kamarudin itu dibantahkan pihak BIN, dikutip dari tribunnews.com. Hal itu diungkapkan oleh juru bicara BIN, Wawan Purwanto pada Sabtu 5 November 2022. Wawan membantah pihak BIN memberikan informasi tersebut. Dia menegaskan jika BIN tidak ikut campur ke ranah yudikatif. Sebagai informasi, Kamarudin pengacara lainnya memang sejak awal setia mendampingi keluarga Brigadir J untuk mengupas tuntas kasus penembakan tersebut. Sejak awal Kamarudin lah yang mengumumkan ada yang tidak beres dengan bekas luka tembak di tubuh Brigadir J. Kamarudin dan ayah Brigadir J resmi mengajukan perlawanan atas penyebab kematian korban yang disebut baku tembak, padahal nyatanya ditembak. Selanjutnya, terus mendampingi keluarga dan mencari keadilan dengan mengusut pembunuhan sebenarnya, serta mendampingi untuk memecahkan motif pembunuhan. Kini pihaknya sudah mengetahui jika Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati lah yang menjadi otak di balik pembunuhan tersebut. Hanya saja Kamarudin masih berjibaku dengan tuduhan Brigadir J melecehkan Putri Chandrawati jadi penyebab pembunuhan sadis tersebut. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa klik notifikasi loncengnya ya agar selalu mendapatkan informasi terbaru dari saya.